Piu, piu, entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian yang berbahagia, pada awal-awal komentar dari tesisnya Yai Imaduddin, saya simak di channel-channel YouTube. Saya hanya menyimak dan mengikuti saja tentang nasab Alawi, tentang nasab Wali Songo. Itu saya hanya mengikuti dan menyimak. Lalu kemarin muncullah ada makam Singobarong yang dikaitkan dengan nasab ini itu. Terus muncul lagi pembongkaran makam-makam palsu ya, yang kemudian banyak yang berziarah ke lokasi tersebut. Kalau ini soal sejarah misalnya, disangkutkan dengan keberadaan sejarah, memang ya akan silih gince jadinya nanti. Akan membingungkan karena masyarakat pun tidak mengerti tentang keberadaan ini secara komplit gitu. Karena biasanya masyarakat kalau sekitar makam yang kita anggap sejarah dalam tanda petik di lokasi masyarakat atau lokasi desa, itu memang data secara literasi, secara tulisan itu sangat minim sekali. Kalau kita saja mencari tentang keberadaan Ponorogo dan Wengker saja, data literasi yang kita pakai itu paling-paling babat Ponorogo, sejarah desa-desa di Ponorogo, kemudian bukunya Pak Mulyadi tentang Kerajaan Wengker sampai asal-usul reog Ponorogo itu. Jadi sangat minim sekali memang, terlebih data-data tokoh-tokoh lokal di tingkat pedesaan, tingkat desa. Misalnya desa A itu. Ini kita akan menjadi kebingungan ketika sopo sing babat desa iki. Nah, dicari kita akan bingung juga untuk mengatakan siapa namanya dan bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya. Ada beberapa teman yang sengaja bertanya kepada saya, Kang, apa di Ponorogo ini juga ada masalah makam-makam baru itu? Ya ada, tapi tidak bermasalah gitu loh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita nanti akan ngomong ini menjadi peta sejarah tersendiri bagi nanti generasi setelah kita, nah ini baru menjadi satu masalah gitu loh. Satu masalah kalau kita kaitkan bahwasanya generasi setelah kita nanti akan berbicara tentang makam itu akan menjadi masalah kalau ini dikaitkan dengan sejarah. Di Ponorogo juga banyak atau bermunculan makam-makam yang baru. Bahkan ada loh lokasi satu wilayah itu dulu tidak ada makam di lokasi itu, lalu muncul makam. Ini makamnya dari ini yang lahirnya tahun sekian, wafatnya tahun sekian. Ada, ya ada. Bahkan kalau sampean tanya kepada orang sekitar makam itu, ya mereka juga tidak bisa untuk menjelaskan makam siapa di situ dan bagaimana ceritanya dulu, peristiwanya dulu dimakamkan di situ, apakah itu prajurit yang keplayong atau bagaimana, akan kesulitan juga gitu loh. Akan kesulitan menjelaskan. Loh, kok ada makam gini?
Dari mana? Dari mimpi atau dari batin, pandangan batin? Banyak juga yang bilang paling pandangan batin. Kalau sudah ngomong pandangan batin, ini yang kita kerumitan juga untuk menelusuri jejak daripada yang ada di makam tersebut, yang disebut dengan makam A atau makam A ini adalah prajurit dari sini. Itu kita akan kesulitan bila menuntut hal itu. Karena apa? Ini adalah peristiwa batin, dari pandangan batin, dari pandangan batin. Dan ini nanti akan dipaksakan untuk diserap kalau setelah kita ya, setelah kita. Mungkin kalau saat ini kita lah biarin aja kan gitu. Tapi kalau ini sudah ngomong setelah kita, maka generasi setelah kita ini akan menyerap informasi ini, ya, akan menyerap informasi ini menjadi satu bahan sejarah baru, bahan rujukan. Ini yang menjadi masalah bagi keberadaan kita, bagi keberadaan sejarah kita. Maka kalau bicara tentang ini, saya sarankan teman-teman sekalian atau yang penggemar, yang pertama kita harus pakai patokan kalau ini ngomong sejarah, literasi tertulis. Literasi yang tertulis, yang ditulis, baik itu di batu, baik itu buku lama, dan kalau bisa, ini ya, kalau bisa literasi itu sejaman atau paling tidak yang lebih dekat dengan zaman tersebut. Kalau tidak mampu mencari hal ini, lebih baik kita pakai referensi dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat, keberadaan dari makam leluhur. Makam leluhur atau siapa yang dimakamkan di situ, bagaimana ceritanya. Masyarakat setempat ini informasinya kan berbau legenda, berbau ini. Ini lebih dekat dari makam tersebut sehingga dia tahu ceritanya, dan ini lebih abdul saya kira daripada kita mengandalkan mata batin kita. Mata batin kita, kelas kita itu belum ya kalau kelas saya tuh ya nggak mampu kalau untuk merekam peristiwa segitu tahun gitu. Bahkan ada juga makam-makam yang dahulunya itu namanya ya nama lokal ya, akhirnya berubah menjadi nama Arab-Arapan, itu ya ada di Ponorogo, ada. Nah, inilah yang menjadi nanti sejarah ini akan bergoyang-goyang, berombak-ombak dan membingungkan. Gitu. Lah, udah sejarah ya ben. Sanu ngono ya lah, ngono ya wis, sanu ya ben. Tetapi ingat, bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa pahlawannya. Ini yang perlu diingat. Jadi sedikit banyak misalnya yang cikal bakal itu adalah kita hargai. Nah, kalau mengandalkan mata batin dan informasi batin, siapa yang akan mempertanggungjawabkan secara ilmiah? Sanune anak-anak ewe dhewe terus ngurusane secara ilmiah ini piye mak? Nah, tidak bisa. Kalau ini cerita rakyat, cerita masyarakat setempat, berarti mereka lebih banyak merekam keberadaan makam tersebut daripada pendatang dengan mengandalkan kata batin. Ngaten, ini kalau saya. Jadi kalau kita sudah terbiasa, Allah namanya ini sebetulnya Abdur gini, Abdul gini, atau bagaimana, atau siapa, gitu. Tanggung jawab kita kepada generasi setelah kita.
tanggung jawab awake dhewe kepada anak cucune awake dhewe terkait sejarah ini yang menjadi blunder. Jadi awake dhewe malah kaya wong bublah-bublah sejarah lah kok. Ngoten nggih. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ingatkan sedulur, kalau kita memang berbicara dan mengkaitkan suatu keberadaan makam dengan sejarah, lebih baik kita mencari literasi. Kalau di literasi atau secara tulisan, kalau tidak mampu, maka observasi wawancara dengan masyarakat setempat ini lebih baik daripada kita memakai mediumisasi dengan kata-kata batin. Karena lebih bisa dipertanggungjawabkan opini masyarakat sekitar daripada batin kita. Karena batin kita belum tentu nanti dipercayai oleh masyarakat juga. Ngoten nggih. Nggih. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten, terima ungkapan ana rina ana apa, ana awan ana pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.